Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Baik, Pak. Alhamdulillah ya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana pada kesempatan yang berbahagia ini kita semua masih diberikan beribu-ribu nikmat, diantaranya nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat panjang umur sehingga kita bisa hadir untuk melaksanakan pembelajaran hari ini. Tidak lupa sholawat beserta salam, mudah-mudahan salamnya tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Habib tertinggi, ulama termulia, Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada seluruh keluarganya, kepada seluruh sahabatnya, kepada seluruh tabiin dan tabiatnya, dan semoga kepada kita semua selaku umatnya, mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul ummah darinya di yaumil kiamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin ya Allah. Baik, sebelum memulai pembelajaran, siapa nih yang mau memimpin berdoa? Jambul, ada Jambul? Ada, Pak. Ya, coba dipimpin untuk berdoa. Baik, teman-teman sekalian, mari kita berdoa bersama dengan membaca Quran Surat Al-Ikhlas dari Basmalah bersama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus somad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Iya. Terima kasih Jambul yang telah memimpin doa. Mudah-mudahan doa kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pada pelajaran hari ini kita semua mendapatkan keberkahan sehingga mendapatkan ilmu yang manfaat, maslahat, barokah di dunia wal akhirah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Seperti biasa nih, walaupun pemerintah sudah di kelas, tetap kita untuk mematuhi protokol kesehatan dengan menjaga kesehatan, yaitu mematuhi prokes. Apa itu? Protokol kesehatan. Menggunakan masker dan mencuci tangan dan lain sebagainya supaya kita terhindar dari penyakit. Silahkan dibuka dulu HP-nya masing-masing. Ini Bapak sudah mengirim linknya di grup WhatsApp. Kita buka. Nah, silakan kalian isikan nama, kemudian kelasnya, kemudian kirim. Sudah? Sudah, Pak. Baik, di sini Bapak mau melihat kehadirannya. Oh, alhamdulillah ya, semuanya ini hadir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa selalu memberikan kesehatan dohir maupun batin kepada kita semua. Sehingga kita semua bisa tetap hadir seperti ini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan. Sepertinya ini masih agak kurang semangat ya. Ini mungkin masih ada di rumahnya masing-masing ini ya. Bagaimana kalau kita tepuk semangat terlebih dahulu? Ada yang tahu? Mau coba contohkan? Tahu, Pak. Bapak contohkan ya. Ya, barangkali lupa. Ya, Pak. Tepuk semangat. Semangat gitu ya. Siap Pak. semangat. Semangat. Iya, bagi tepuk tangan dulu dong.
kita semua pembelajarannya masih kurang termotivasi ini untuk mau belajar ya. Bagaimana kalau Bapak tampilkan video penyemangat dulu nih agar kita semakin semangat dalam belajar? Boleh, boleh, Pak. Ya, Pak, boleh, Pak. Videonya. Seorang siswi yang tak memiliki kedua tangan, tapi semangatnya sangat luar biasa. Ya, tentunya ini bisa menjadi contoh dan juga inspirasi Fani dan harus terus semangat untuk belajar dan mengejar cita-cita. Langsung saja kita simak liputannya. Silakan diperhatikan. Di Sekolah Dasar Negeri Kemuning Sari Lor 2 Kecamatan Arjasa, Jember, Jawa Timur inilah gadis 12 tahun yang tak memiliki kedua tangan ini bersekolah. Namanya Sulastri Hasanah. Kini ia duduk di bangku kelas 6 sekolah dasar. Meski memiliki keterbatasan, namun semangat untuk menuntut ilmu tak kalah dari mereka seusianya. Nah, ketika kita melihat tayangan video tadi, itu ada seorang mahasiswa, seorang siswi SD ya, yang mohon maaf, dia tidak mempunyai dua tangan, tapi dia semangatnya luar biasa. Nah, apa kabar dengan kita yang normal? Tangan punya, mata punya, kaki punya, maka kita pun harus lebih semangat dalam mencari ilmu. Nah, pelajaran hari ini kita akan membahas bab 3 ya. Bab 3, apa itu bab 3? Mempertahankan kejujuran sebagai cermin kepribadian. Nah, di sini Bapak akan membagi bab 3 ini kepada 2 pertemuan. Lanjutkan. Tujuan pelajaran pada pertemuan ke-1 di bab 3 ini bisa kalian lihat. Nah, sebelum kita lanjut kepada materinya, siapa yang masih ingat pelajaran minggu kemarin? Ada yang ingat gak pelajaran minggu kemarin? Menutup aurat ya, Pak. Iya, betul. Bagus sekali ya. Jadi pelajaran kemarin itu adalah bab 2 tentang berbusana muslim sesuai dengan syariat Islam. Nah, Bapak mau tanya nih, ada yang masih ingat batasan aurat laki-laki? Siapa yang masih ingat tentang batasan aurat laki-laki? Coba nanti yang bisa Bapak beri nilai plus. Ya Pak, saya Pak. Ya, Japar, silahkan. Nah, batasan aurat laki-laki itu Pak antara bujal dan antara pusat sampai lutut Pak. Iya, bagus sekali Japar, pintar ya. Ada yang mau menambahkan nih tentang batasan aurat laki-laki? Ada? Tidak? Baik. Ya, nanti Japar dapat nilai plus ya dari Bapak. Baik, pertanyaan yang kedua. Ada yang masih ingat tidak nih batasan aurat perempuan? Ada yang tahu? Saya, Pak. Iya, Dek, silahkan. Seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan, Pak. Iya, luar biasa. Hebat ya. Beri tepuk tangan dulu dong untuk Japar dan Ade. Siapa nih yang belum dapat nilai nih? Apa manfaat menutup aurat? Apa saja nih manfaat menutup aurat? Siapa yang bisa? Beri 2 contoh aja. Saya, Pak. Ya, silakan Jambul. Manfaat menutup aurat itu untuk menjaga kehormatan. Iya. Satu lagi bisa? Kayak tidak terhindar dari perbuatan-perbuatan yang buruk, Pak. Iya, bagus sekali Jambul sama Siti ya. Luar biasa. Nanti kalian dapat nilai plus dari Bapak ya. Jadi tepuk tangan dulu dong. Bapak. Berarti kalian masih ingat tentang pelajaran minggu kemarin ya, luar biasa. Mari kita lanjutkan untuk pelajaran hari ini, yaitu tadi di bab 3, mempertahankan kejujuran sebagai cermin kepribadian. Nah, anak-anak, berkaitan dengan kata kejujuran, materi kejujuran ini, nah pasti kita pernah berkata jujur dan pasti juga pernah berkata dusta atau berbohong, betul tidak?
Ya, Pak. Ya, Pak. Coba kita renungkan, sudah berapa kali kita berkata dusta? Ada yang ingat? Lupa, Pak. Pak. Kenapa lupa, saking sedikitnya atau saking banyaknya ini? Dua-duanya, Pak. Dirinya kali, Pak. Iya, saking banyaknya ya. Baik, kejujuran di sini merupakan salah satu bentuk aplikasi dari keimanan seseorang. Jadi, barang siapa yang berdusta, berarti keimanannya di mana? Berarti tidak mempunyai keimanan atau keimanannya itu lemah ya. Nah, di sini Bapak mempunyai tayangan video. Silahkan nanti kalian perhatikan siapa yang bisa untuk menambahkan atau mengkritisi, Bapak kasih nilai plus ya. Kita lihat bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di channel Kreator Erlangga 27. Di kesempatan yang berbahagia ini, dalam video kali ini saya akan membahas tentang kejujuran. Pada tahun 2019, ketika kita sedang terdampak COVID-19, ada seorang pasien yang terkena virus corona. Akan tetapi dia tidak jujur. Dengan ketidakjujuran pasien tersebut akhirnya membuat dampak negatif yang sangat besar. Akhirnya dari 100% tim medis, 70% tim medis terkena COVID-19. Sebenarnya dari ketidakjujuran tersebut sangat banyak sekali dampak negatif yang dapat terjadi. Kemudian saya di sini mempunyai video ya, video saya sendiri yang saya buat sendiri. Kita lihat videonya. Nah, di situ disketsakan ya oleh anak didik saya, yaitu di sekolah SMK Al-Istiqomah Rancah, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, mempraktekkan video. Ada yang berperan sebagai guru, ada yang berperan sebagai murid. Nah, diceritakan pada saat itu seorang guru akan memasuki ruang kelasnya yang sebenarnya tidak pantas digambar di dalam kelas. Kemudian menanyakan, siapa yang menggambar ini? Kemudian anak yang menggambar tersebut, anak yang bersalah tersebut tidak mengakui bahwa yang menggambar adalah dirinya. Anak didik tersebut malah menuduh peserta didik yang lain melakukan kesalahan tersebut. Kemudian guru tersebut menanyakan kepada anak didik yang tertuduh karena desakan dari teman-temannya supaya mengakui kesalahan yang tidak dia lakukan. Akhirnya dia terpaksa mengakuinya. Dan akhirnya guru tersebut malah memberikan nilai 80 kepada peserta didik tersebut karena dia sudah berani untuk berkata jujur. Dan akhirnya disesali oleh teman-temannya yang telah berbuat kesalahan karena dia tidak berkata jujur. Pesan dari saya, berkatalah jujur apapun resikonya. Sesungguhnya kejujuran membawa kepada kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan nanti di akhirat. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang jujur. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia videonya. Setelah kita lihat tadi bersama ya. Nah, siapa nih pelajaran sederhana apa yang bisa diambil dari tayangan video tadi? Ada yang bisa gak nih menangkap sedikit? Saya, Pak. Siapa itu? Saya, Pak. Putri ya? Ya, silakan. Ya. Kita harus berani mengatakan kejujuran. Iya, betul. Harus berani, Pak. Luar biasa ya. Jadi kita harus berani berkata jujur. Apapun nanti resikonya gitu ya. Jadi tetap kita harus mengatakan kejujuran gitu ya. Jangan malu untuk berkata jujur. Ada lagi tidak nih ya yang bisa? Ada lagi? Iya, Pak. Saya, Pak. Siapa? Siti? Iya, boleh. Iya, Pak. Kalau tidak jujur, nanti akan rugi. Betul, luar biasa. Tepuk tangan dong untuk Siti sama Putri. Dia hebat ya, Bapak bangga sama kalian semuanya. Bisa cepat mengkritisi dari tayangan video yang telah Bapak tampilkan tadi. Bapak di sini sedikit menambahkan ya. Nah,
bahwa kita harus berani berkata jujur apapun resikonya. Jadi apapun mau kita nantinya malu, mau kita nantinya sedih, mau kita nantinya galau atau apapun itu, tetap kita harus berani untuk berkata jujur. Karena apa? Karena sesungguhnya orang yang berkata jujur akan membawa kita kepada kebaikan, dan kebaikan akan mengantarkan kita ke surga. Tuh, dapat surga. Jadi kita harus semangat untuk berkata jujur karena balasannya adalah surga. Iya, tepuk tangan dulu dong untuk kita semuanya. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, berbicara materi kejujuran, ketika seseorang berbuat jujur, meskipun hal itu terasa berat untuk dilakukan, maka Allah akan membalasnya dengan limpahan kebaikan, mendapatkan amal. Jadi barang siapa berbuat jujur, nanti dia akan mendapatkan amal yang banyak. Ketika sudah mempunyai amal yang banyak, tadi akan masuk surga. Kemudian diperkuat di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 42. Dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan jangan sembunyikan kebenaran padahal kamu mengetahui. Itu ya, jadi jangan menyembunyikan sesuatu kebenaran gitu. Baik, kita lanjutkan. Nah, kita sekarang masuk ke tugas individu. Tugasnya, silakan gambar pola bibir. Sudah disiapkan kertasnya tadi? Silakan. Ya, silakan, di sini ada contoh-contoh tuh. Silakan gambar dulu pola bibir atau gambar bibir. Sudah? Memet? Sudah. Ya. Kalau sudah digambar, silahkan tulis 5 hal buruk kebohongan yang pernah dilakukan. 5 hal saja ya, tidak usah banyak-banyak. Silakan. Sudah ditulis? Sudah. Nah, mungkin bertanya-tanya nih, kenapa Bapak kok suruh menggambar bibir? Nah, kita renungkan dan kita bayangkan ya. Gambar bibir yang telah digambar kita tadi ini adalah bibir kita gitu ya. Bibir kita sendiri. Nah, coba kita renungkan berapa kali kita berbohong dari bibir tersebut. Berapa kali kita membohongi orang dari bibir tersebut. Nah, tujuan Bapak di sini adalah silakan kalian tulis cara agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni doa kalian dan dimaafkan. Sudah? Sudah ya. Yuk, silakan siapa yang mau berpendapat di sini? Ya, Pak. Iya, Dede. Silakan. Ya, menurut saya kalau kita berbohong terhadap seseorang, kita harus meminta maaf dulu kepada orang tersebut. Nah, nanti kalau orang tersebut sudah memaafkannya, insya Allah itu nanti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, beri tepuk tangan dong untuk Dede. Ih, pintar ya. Ada yang mau menambahkan atau menanggapi dari saran pemaparan Dede? Cukup Ya, Pak, atau sama? Kalau orangnya kita udah nggak ketemu, gimana tuh Pak? Apakah harus sholat tobat, Pak? Oh iya, luar biasa pertanyaan dari Siti ya. Jadi bagaimana kalau kita jarang ketemu sama orangnya? Nah, ada beberapa cara itu. Dengan cara telepon, ya, bisa dengan cara telepon. Atau misalkan bagaimana dengan kalau orang tersebut sudah meninggal, yaitu dengan cara kita memberikan kebaikan kepada keluarganya, gitu ya. Bagaimana Siti, dapat dimengerti? Ya Bapak ngerti. Iya, beri tepuk tangan dulu dong untuk kita semua. Baik, kita lanjutkan ya. Tapi sebelum Bapak melanjutkan, di sini Bapak mau menambahkan ya sedikit tentang pemaparan bagaimana Bapak suruh tadi untuk menggambar bibir. Jadi berkata jujur apa adanya atas kebohongan yang pernah kita lakukan kepada orang lain dan meminta maaf apa adanya ya, serta berjanji tidak mengulangi kesalahan tersebut. Nah, itu insya Allah kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita masuk kepada tugas kelompok. Baik. Tugas kelompoknya di sini Bapak membagi kepada 3 kelompok. Kelompok yang pertama silakan Jambulono, Tugiati, sama Siti. Kelompok 2 Putri, Dede, Ade Yuniati. Kelompok 3 Japar, Memed, dan Ella. Kelompok 1 silakan
carilah makna jujur. Kelompok 1. Kelompok 2, carilah manfaat jujur atau hikmah jujur. Manfaat dan hikmah jujur. Kemudian kelompok 3, carilah contoh perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Silakan, Bapak beri waktu. Sudah? Sudah ya. Silakan nih untuk kelompok 1. Siapa yang mau memaparkan? Jambul, Tugiati, Siti, silakan. Siti mau nggak Siti? Siti, ya silakan. Pak Jam. Ya, Bapak, makna jujur sama dengan berkata benar, Pak. Iya, bagus ya. Saya tambahin, Ada yang Pak. mau menanggapi? Ya, ditambahin sama Pak sama Ya, Jambul. ditambahin sama Jambul ya, silakan. Ya, jujur itu ada 4 maknanya. Yang pertama, kesesuaian perkataan dengan perbuatan. Yang kedua, kesesuaian antara informasi dan kenyataan. Yang ketiga, kemantapan atau ketegasan hati. Dan yang terakhir, yang keempat itu sesuatu yang baik tanpa ada campuran kedustaan. Seperti itu, Pak. Beri tepuk tangan dulu dong. Luar biasa. Bangga sekali Bapaknya, hebat-hebat anak didik Bapak ini. Baik, kita lanjutkan untuk kelompok 2. Silakan presentasikan. Siapa nih yang mau memaparkan untuk kelompok 2? Saya, Pak. Siapa? Ade, silakan. Ade, Pak. Silakan. Yang pertama, hikmah jujur itu dapat dipercaya sama orang, Pak. Iya. Kemudian terhindar dari fitnah. Iya, betul. Yang ketiga, akan merasakan hidup yang damai gitu, Pak. Iya, tepuk tangan dulu dong untuk Ade. Hebat. Ada yang mau nambahkan nih dari kelompok 2? Lanjut. Lanjut ya, kelompok 3. Nih, silakan siapa yang mau mempresentasikan. Japar, Mehmet, Ella. Contoh perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Ya, Pak, saya, Pak. Iya, Japar. Silakan. Contoh jujur dalam kehidupan sehari-hari, Pak. Kalau saya dikasih amanat dari orang tua untuk membayarkan sumbangan atau infak ke sekolah, saya diberikan kepada sekolah. Iya, betul. Satu lagi, saya minta izin ke kantin ke Pak Guru karena belum sarapan dari rumah. Iya, betul. Iya, bertepuk tangan dong untuk Japar. Luar biasa, hebat ya. Baik. Bisa kita lihat sendiri di sini pengertian jujur. Dalam bahasa Arab, kata jujur semakna dengan as-sidqu atau sidik, yang berarti benar, nyata, atau berkata benar. Lawan kata ini adalah dusta ya, atau dalam bahasa Arab al-kizbu. Secara istilah, jujur atau as-sidqu bermakna 1, betul yang dikatakan oleh Jambul tadi, kesesuaian antara ucapan dengan perbuatan. 2, kesesuaian antara informasi dan kenyataan. 3, kesesuaian campuri kedustaan. Nah, di sini juga ada tentang pemaparan jujur menurut Imam Al-Ghazali. Yang pertama ada jujur dalam niat, ada jujur dalam lisan, perkataan, ada jujur dalam perbuatan. Silahkan kalian tulis. Baik, sudah ya. Nah, lanjut. Tadi hikmah. Hikmah jujur itu banyak ya sebenarnya. Cuman di sini ada Bapak menuliskan 8. Bisa dilihat sendiri. Dapat dipercaya orang lain, memiliki banyak teman, terhindar dari fitnah kehidupan, dan seterusnya. Silahkan ditulis. Sudah ya, lanjut. Contoh perilaku jujur. Nah, di sini dalam kehidupan sehari-hari tentu ya yang dikatakan Japar tadi. Di antaranya tidak menyontek ketika ujian, kemudian menyampaikan amanah dengan baik, berani berkata yang benar, gitu ya, dan seterusnya. Nah, itu materi tentang tadi kejujuran ya, tentang kelompok. Iya, beri tepuk tangan dulu dong. Terakhir nih, sesi pertanyaan. Ada yang mau bertanya tidak nih tentang kejujuran? Saya, Pak.
Iya, Jambul. Silakan. Kalau saya itu kan sering dengar ada istilah bohong tapi untuk kebaikan. Itu gimana Pak kalau bohong untuk kebaikan itu Pak? Terima kasih Pak. Iya, luar biasa pertanyaannya ya. Sangat hot, sangat tinggi. Jadi ada ya yang membolehkan berbohong demi kebaikan seperti berbohongnya suami kepada istrinya. Contohnya, suaminya membelikan pakaian untuk istrinya. Istrinya itu sebenarnya tidak suka dengan pakaian yang diberikan suami, tapi karena untuk menghargai, nah di sana dibolehkan untuk berbohong gitu. Dan begitupun sebaliknya. Dan ada lagi pemaparan-pemaparan yang selanjutnya. Karena di sini waktunya tidak cukup ya. Kita akan bahas di minggu yang akan datang. Cuman itu adalah sebahagian jawabannya. Ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, di sini Bapak memberikan tugas ya buat pertemuan minggu depan. Kita lihat tugasnya. Tugasnya adalah kalian kerjakan penilaian pengetahuan yang PG ini ada 20 nomor. Kemudian ada esainya juga. Kemudian ada penilaian sikap. Membuat video perilaku jujur. Minggu depan Bapak tagih ya. Dan videonya itu harus sudah berbentuk link. Sudah diupload ke sosmed. Seperti YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, dan lain-lain. Kemudian link pekerjaannya dikirim ke email Bapak yang ini. Kalau kalian bingung tentang materi bagaimana pembuatan videonya, bisa dipilih dari sini. Nah, ini ada kisah-kisah inspiratif tentang kejujuran. Boleh nanti diperagakan oleh kalian. Bagaimana Pak, itu terlalu cepat Bapak menampilkannya. Nanti Bapak kirim semua link ini di grup WA-nya ya. Oke, Ya, nah Pak. kita masuk pada kesimpulan. Nih, siapa yang mau menyimpulkan pelajaran hari ini tentang kejujuran? Ada tidak? Ada Ya, yang Pak. Ya, Jambul. Kejujuran itu hal yang penting dan harus dilakukan karena untuk kebaikan, Pak. Iya, bagus ya. Tepuk tangan dulu dong untuk Jambul. Hebat, hebat, hebat. Ada yang lain? Kejujuran akan mengantarkan kita kepada surganya Allah, Pak. Iya, luar biasa Putri ya. Baik, terima kasih ya yang sudah bersedia untuk menyimpulkan. Di sini Bapak menambahkan sedikit. Kesimpulan pelajaran hari ini bahwa kita mengetahui makna jujur dan pentingnya untuk berbuat jujur serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita sudah mengetahui makna jujur, maka kita harus mengamalkannya gitu ya. Kemudian kita juga mengetahui hikmah dan manfaat berbuat jujur sehingga tertarik untuk mengamalkan di kehidupan sehari-hari. Walaupun itu menjadi pahit, walaupun itu menjadi sakit, katakanlah yang sejujurnya. Begitu ya anak-anak. Jangan berbohong karena orang yang berbohong itu tidak akan dipercaya oleh orang lain. Dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW yang mendapatkan gelar Al-Amin. Beliau dari kecil sampai meninggal tidak pernah berkata bohong atau dusta. Baik, untuk materi minggu depan kita masih di kejujuran, tapi KD-nya berbeda dan tujuan pelajarannya pun berbeda. Nah, ini. Kita lanjutkan. Nah, sebelum pelajaran ini ditutup seperti biasa, tetap jaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan, menggunakan masker, mencuci tangan, dan lain sebagainya. Nah, kita berakhir di doa nih. Siapa sekarang yang mau memimpin doa? Saya, Pak. Silakan Jambul lagi, KM-nya ya. Baik, teman-teman sekalian, mari kita akhiri pembelajaran ini dengan membaca doa kafaratul majelis bersama-sama. 1, 2, 3. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Iya, terima kasih kalian semuanya hebat-hebat ya. Mudah-mudahan di pertemuan yang akan datang kita dapat berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat. Dari Bapak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.